Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh, dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Nah, saudara-saudara, kembali judul sementara kepada judul ini, Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Saya tidak tahu, gereja-gereja banyak melestarikan hal-hal yang diformat dari puluhan tahun bahkan ratusan tahun yang lalu, termasuk liturgi di gereja-gereja tertentu selalu dibacakan hukum Taurat. Bahkan sekarang dijabarkan lagi arti-artinya. Dan menurut saya penjabarannya bukan mengubah, bukan membuat manusia makin rindu untuk panggilannya, tapi makin berat dalam hal menjalani hidup. Kenapa? Karena tuntutan sudah pasti memperberat. Tidak ada tuntutan memperringan, tidak ada itu. Nah, jadi saudara-saudara, kalau hukum Taurat berlaku, terus bagaimana? Ya, surga kosong, neraka yang penuh. Tuhan Yesus sia-sia mati di kayu salib. Nah, saudara-saudara, waktu itu setelah dia bilang lucu pendeta itu di Gunung Sinai. Setelah dia bilang itu hukum Taurat berlaku, di penghujung renungan yang dia sampaikan, yuk kita berdoa katanya. Ya oke, kita berdoa. Kebetulan dekat saya ada seorang namanya Pak Sony. Dia hanya mendampingi istrinya tur ke Israel, dan saya dekatnya, dan dia bukan orang percaya, dia tidak mengaku orang Kristen. Nah, dia tidak mengaku saya yakin dengan satu agama. Nah, kurang lebih seperti itulah, dia begitu. Terus si pendeta ini mendekati Pak Sony ini. Pak Sony, saya mau berdoa kepada Anda. Tapi apakah Anda mau menerima Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, katanya. Nah, di dekat saya kebetulan Pak Sony ini jawab, udahlah Bapak mau berdoa aja, gak usah tanya itu, katanya. Bapak mau berdoa aja, gak usah tanya itu. Ini pendeta, saya pikir ngapain tanya orang, beritakan aja. Kita nggak disuruh Tuhan Yesus tanyakan orang mau percaya apa enggak, nggak ada itu, nggak ada yang seperti itu. Tanyakan orang mau percaya atau enggak, nggak ada itu, nggak ada itu. Yang ada adalah beritakan firman Tuhan. Bertanya dengan memberitakan yang berbeda. Jangan ajukan pertanyaannya, nanti jawabannya lain. Kalau jawabannya lumrah, kalau jawabannya nyerang, coba pertengkaran terjadi kan? Jadi Alkitab itu berita, bukan pertanyaan. Gitu ya. Nah, sudah kasih Tuhan. Dan inilah yang saya ingin menekankan, bahwa hukum Taurat dibatalkan oleh Tuhan Yesus dengan matinya di atas kayu salib. Itu sebabnya saya baca sekali lagi, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak, dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalamnya, di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Jadi perseteruan kita dengan Allah lenyap. Waktu itu saya pernah bertanya, jadi saya bilang sih memang terlalu jauh dari standar kebenaran paham yang dimiliki oleh manusia, terlalu jauh. Waktu itu saya ngajar tahun 2013 kalau salah. 2013 saya ngajar di sebuah STT yang cukup besar.
Sekarang sudah mengeluarkan banyak dokter. Saya ngajar di situ waktu itu, dan sepertinya itu udah semester 7. Jadi tinggal setengah tahun lagi lulus mereka. Saya kutip Roma 5 ayat 1. Ada yang bisa baca? Roma 5 ayat 1. Kalau punya, coba. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dibenarkan karena iman, ya kan? Kita dibenarkan karena iman. Nah, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Saudara tahu itu, kalau saya bermasalah dengan Tonggol, ya, bermasalah dengan pendeta Tonggol ini, kami berseteru. Nah, datanglah ini pendeta Theos, didamaikan. Setelah itu kami damai. Masih ada kemungkinan enggak kami berseteru lagi? Ada, ya kan? Ada. Nah, apakah seperti itu yang dilakukan Tuhan Yesus, di mana kita memiliki damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah seperti itu? Setelah diperdamaikan, maka kemungkinan seteru kembali. Ya enggak begitu tentunya. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sempurna. Tentunya tidak mungkin lagi ada seteru antara kita dengan Allah. Kenapa? Karena semua tuntutan yang disebut dengan hukum Taurat itu ditanggung, diselesaikan, dibereskan, dan untuk kita dibatalkan. Jadi nggak berlaku hukum Taurat. Jadi kalau saya lihat liturgi gereja sekarang ini, saya bilang banyak sekali yang harus dibenahi. Banyak sekali. Hukum Taurat kok dibacain gitu loh. Yang dikumandangkan adalah kasih karunia. Berita gembira, kabar baik, berita keselamatan itu adalah kasih karunia, bukan hukum Taurat. Nah, hukum udah pasti menuntut. Ya kan? Dibikin aturan atau hukum udah pasti menuntut kita. Kenapa? Karena kita tidak luput dari kesalahan. Karena kita tidak luput dari kelemahan. Nah, kalau diberlakukan hukum-hukum sementara kita tidak bisa lepas dari kelemahan kita, ya tentu apa harapan kita untuk hidup yang kekal? Gak ada. Kita gak bisa berharap hidup yang kekal. Kita gak bisa mengharapkan berkat Tuhan. Bagaimana kita mengharapkan berkat Tuhan? Uang kita dihukum Tuhan kok. Yang dihukum kok diberkati. Yang diberkati itu adalah yang dikasihi, bukan yang dihukum. Nah, supaya berkatnya itu sampai kepada orang yang dikasihi, maka Tuhan Yesus harus mengaruniakan kasih karunia dengan menanggung semua tuntutan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, peraturan adalah aturan yang sudah ditetapkan untuk mengatur kehidupan. Betul itu. Nah, saya bilang secara horizontal atau hubungan kita secara horizontal, artinya kita sesama manusia di paguyuban, rumah tangga, bukan berarti tidak perlu aturan. Seperti tadi lah, kalau kita tidak punya aturan, semua tangan pakai keyboard, hancur itu barang-barang dalam waktu singkat. Nah, yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus bukan aturan yang kita buat untuk mengatur kehidupan kita dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam disiplin pendidikan dan segala macam. Bukan, tetapi yang dibatalkan oleh Tuhan Yesus adalah tuntutan, yaitu aturan yang dibuat oleh Bapa di surga, yang diberikan oleh Tuhan melalui tangan Musa di Bukit Sinai, yaitu 10 hukum Taurat. Nah, saudara-saudara, kenapa ketika Adam dan Hawa dinyatakan berdosa ketika melanggar apa yang dititahkan Tuhan? Apa titah Tuhan pertama? Pertama titah Tuhan adalah jangan memakan buah yang satu itu. Ketika kau makan buahnya, pasti kau mati, katanya. Dan kemudian Adam dan Hawa memakannya, maka ketika dia memakan, bukan caranya memakan atau karena lahap dia makan atau buahnya itu bentuknya seperti apa, bukan itu. Tetapi
yang membuat Adam dan Hawa berdosa adalah karena sudah ada titah Tuhan sebelumnya, sehingga itu disebut pelanggaran, ya, sehingga itu disebut pelanggaran. Dan itulah pertama-tama kali yang membuat manusia terbelenggu dan jatuh ke dalam dosa. Hukum Taurat diberikan bagaimana? Coba saudara-saudara. Dari Adam dan Hawa sudah mewarisi dosa warisan itu. Apakah diberikan hukum Taurat lagi supaya mereka bisa membebaskan diri? Tidak mungkin. Hukum Taurat diberikan justru supaya membuat manusia itu semakin tenggelam di dalam dosa, bukan untuk menyelamatkan hidup, bukan. Karena saya sudah menuliskan surat Roma dari pasal 1 sampai pasal 16 dalam bentuk renungan semua ayat demi ayat. Jadi di surat Roma itu dijabarkan oleh Paulus begitu lengkap, orisinil, tentang bagaimana hukum Taurat yang mendakwa manusia, membuat manusia semakin dalam tenggelam di dalam dosa, dan hanya oleh kasih karunia yang menyelamatkan. Nah, saudara-saudara, kalau bicara pelanggaran, kan bahwa kita tidak mungkin tidak melanggar. Siapa manusia yang tidak melanggar di dunia ini? Coba, mana ada? Nah, tetapi tetap harus dibutuhkan itu. Nah, cuma nanti kita lihat bagaimana nanti aplikasi ataupun penyelesaiannya. Jadi hukum Taurat adalah aturan yang ditetapkan Allah untuk mengatur kehidupan. Tetapi saudara-saudara kasih Tuhan, tidak ada manusia. Kalau aturan itu nanti ditetapkan terus dan itu yang menjadi dasarnya Tuhan menilai kita benar atau tidak, ya otomatis tidak ada yang benar. Nah, kan saudara-saudara, saya pernah paparkan di sini, Tuhan memberikan hukum Taurat. Nah, Yesus mati di kayu salib menanggung hukum Taurat itu, dan dia berkata kepada Bapa, aku telah menanggung semuanya, sudah selesai, dia bilang di kayu salib. Karena itu Tuhan yang memberikan hukum Taurat itu. Aku telah menanggung semuanya, kata Yesus, dan sudah selesai. Dan itu yang dia bilang kepada Bapa sebagai imam besar di atas kayu salib. Dan kepada manusia, kepada umatnya itu apa yang dia bilang? Damai sejahtera bagi kamu. Jangan kita cuma latah ngomong shalom ya. Shalom itu artinya damai sejahtera. Jadi kalau kita bilang shalom, nah kita harus pastikan bahwa sungguh-sungguh damai sejahtera. Jangan latah-latah shalom. Nah, ada orang datang lagi berantem dari luar sampai di rumah, shalom katanya. Loh gimana shalom? Dia lagi galau ngomong sama orang shalom. Munafik. Dia lagi galau ngomong sama orang shalom katanya. Gimana maksudnya? Harus pastikan damai sejahtera baru katakan shalom, gitu. Jangan sampai nanti seperti orang-orang apalagi tetangga kita ini. Ada bahasa-bahasa yang diucapkan dengan latah. Dalam kekristenan tidak boleh terjadi seperti itu. Harus dikatakan betul-betul dengan kepastian. Nah, saudara-saudara, dua alasan kenapa harus dibatalkan peraturan. Dua alasan untuk kita dari Tuhan ya, Nah, bukan berarti saya mengatakan salah kita membuat aturan permainan kehidupan kita. Nah, jadi dari Tuhan ya. Yang pertama, peraturan pasti menuntut. Yang kedua, peraturan pasti melemahkan. Yang pertama, peraturan pasti menuntut. Nah, saudara-saudara, coba ya, bagaimana mungkin kita lepas dari peraturan? Karena peraturan itu menuntut, bagaimana sekalipun harus dibatalkan. Kenapa? Ini sifat manusia yang paling menonjol. Salah satu sifat manusia yang paling menonjol adalah Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi, sekalipun itu dibilang kepada orang-orang Farisi, tapi saya berani berkata itu untuk semua orang. Dikatakan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Jadi kalau Mr. Sinaga Opung Rio dulu bilang, kalau udah panari tahu, udah panari tahu, udah gir-gir, nah siapa itu dibilang, tahu udah panari tahu itu tesah, udah panari tahu artinya menunjuk-nunjuk kesalahan orang. Itu udah pernah tahu, menunjuk-nunjuk melihat kesalahan orang. Itu yang paling menonjol salah satu kelemahan manusia. Ya coba,
mengatakan itu sekalipun kepada orang-orang tertentu, oleh karena orang-orang Farisi menghakimi murid-muridnya pada saat itu, dan oleh karena itu Tuhan Yesus ngomong kepada orang-orang Farisi itu, mengapa engkau melihat selumbar di matamu, di mata saudaramu, tetapi baru di matamu kau nggak tahu, katanya begitu. Nah, kalau peraturan yang ditetapkan, yang dikenakan, gak mungkin lagi kita ada, gak ada dasar kita untuk mengharapkan berkat Tuhan, gak ada. Jadi sebenarnya saya juga setuju doa-doa yang sering-sering saya katakan itu, yang sering-sering saya kutip doa-doa orang itu. Terlebih dahulu engkau ampuni dosa dan pelanggaran kami supaya tidak terhalang berkat yang kau. Nah, permasalahannya adalah orang yang berdoa itu, saya tidak yakin orang yang berdoa itu bahwa dia percaya dosanya sudah diampuni dan sudah selesai. Nah, dia tetap mengaku sebagai orang berdosa. Oleh karena itu sia-sia doanya itu yang mengatakan supaya tidak terhalang berkat yang kau sendiri. Nah, saya pastikan pasti terhalang. Nah, orang yang tidak terhalang berkat kepadanya adalah di mana dia percaya bahwa dia sangat dikasihi Tuhan dan Tuhan mempercayakan kepada dia kasih karunia-Nya. Itu yang dipercaya oleh seseorang, dan orang seperti itulah yang berharap untuk, yang bisa berharap, yang layak berharap untuk diberkati. Nah, oleh karena itu saudara-saudara kasih Tuhan, kalau saudara-saudara kita pikirkan ya, apakah dengan menuntut ada damai? Coba. Kira-kira dengan menuntut tuntutan Tuhan 10 hukum Taurat kepada manusia, kira-kira mungkin nggak terjadi damai? Oke, kita hubungkan aja secara horizontal antara hubungan kita dengan sesama. Kira-kira ada damai nggak ketika kita menuntut seseorang? Tidak mungkin. Damai itu terwujud ketika kita mengosongkan tuntutan. Itu makanya saya suka salah satu tema khotbah yang saya sering-sering khotbahkan itu adalah kehilangan hak. Saya suka itu tema itu, kehilangan hak. Di mana-mana dulu saya getol menyampaikan itu, kehilangan hak. Tuhan Yesus itu di kayu salib kehilangan hak. Itu sebabnya Paulus dalam surat Filipi pasal 2 ayat 5 sampai selanjutnya dibilang, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia mengosongkan dirinya dan datang menjadi manusia. Dan sebagai manusia, bukan sebagai bos atau juragan, menjadi manusia, dia sebagai hamba. Nah, itu yang bicara di sana. Jadi total dia kehilangan hak. Artinya dia tidak mengeluarkan tuntutan dari dirinya kepada siapapun. Enggak. Coba waktu disalibkan dia, apa kalimat yang dia ucapkan kepada orang-orang yang menyalibkan itu? Apa yang dia bilang? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin kita merasa dirugikan, mungkin kita merasa dibohongi, mungkin kita merasa ditipu, mungkin kita merasa diperlakukan tidak adil. Dan oleh karena itu semua, maka kita menuntut kepada orang yang memperlakukan kita tidak adil, yang merugikan, yang membohongi gitu ya. Nah, ingat bahwa tuntutan itu tidak akan pernah membuat kita puas. Gak pernah. Dan tidak akan pernah menghasilkan damai sejahtera. Gak pernah itu. Nah, kecuali membatalkan tuntutan itu. Membatalkan tuntutan itu. Dibatalkan semua tuntutan, dibatalkan. Karena memang itu juga lah yang dilakukan Tuhan kepada kita, yaitu dengan membatalkan. Nah, kalaupun kita bikin peraturan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan segala macam di satu kumpulan, dimanapun kita berada, di rumah kita bikin aturan, tetap oke, bikin aturan itu, tapi bukan dipakai untuk menuntut orang. Ya, sekedar mengingatkan boleh lah ya, mengingatkan boleh lah. Jadi saya bilang fungsi aturan itu hanya sekedar mengingatkan, bukan berarti dalil menuntut orang.
pengadilan itu, jaksa penuntut itu, saudara tahu ya, jaksa penuntut itu, saya kan sudah pernah gambarkan pengadilan, tata pengadilan Allah ya. Nah, Allah hakimnya, jaksa penuntut umum, jaksa penuntut, baru pengacara, terdakwa, ya kan? Nah, jaksa penuntut membacakan semua tuntutan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana, bacakan. Ya karena memang dia melakukan kesalahan, udah pasti dihukum. Karena tidak mungkin dia duduk di situ sebagai terdakwa kalau tidak ada dua alat bukti yang meyakinkan, ya kan? Kan kita pengadilan positif, hukum positif di pemerintahan kan begitu. Setelah ada dua alat bukti yang meyakinkan, baru dia bisa didakwa di pengadilan. Nah, setelah itu jaksa penuntut membacakan kitab undang-undang hukum pidana, dan dengan demikian terdakwa dikenai hukuman 50 tahun atau seumur hidup, begitu ya. Nah, Tuhan Yesus pengacara, pembela. Kira-kira siapa itu jaksa penuntut itu? Iblis. Mohon maaf ya, orang yang suka menuntut, kira-kira sama dengan apa itu? Coba, orang yang suka menuntut sama dengan apa? Loh, jaksa penuntut itu iblis, pengacara Yesus, pembela. Terdakwa kita sendiri didakwa dengan hukum Taurat, berdasarkan hukum Taurat nomor 1, jangan ada yang dilalaikan di hadapanku, katanya. Loh, semua manusia saya bilang ateis, karena karya tulis saya tahun 96 ateisme. Semua manusia ateis, berdoa kepada Tuhan, ya berdoa, tapi ateisnya itu ateis praktis, di mana dia tidak bisa yakin sepenuhnya bahwa Tuhan juru selamat di dalam segala hal. Nah, dengan demikian, dengan poin hukum Taurat yang pertama saja, sudah kau itu terdakwa tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Baru bacakan yang kedua, jangan membuat bagimu patung. Kira-kira ada nggak patung-patung yang kita sembah? Hal-hal yang kita idolakan, itu pun merupakan patung yang kita sembah. Apalagi oleh karena hal-hal yang kita idolakan terganggu, kita marah dan segala macam, itu juga. Nah, yang ketiga, apa itu? Kuduskan hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan dalam segala sembarang. Yang keempat, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormati orang tuamu. Saya secara pribadi, saudara-saudara, saya anggap saya orang yang gagal menghormati orang tua. Saya harus mengaku kepadanya. Nah, yang keenam, jangan berzina. Yang ketujuh, jangan membunuh. Yang kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan bohong. Jangan bohong. Yang kesepuluh, jangan memengiri milik sesamamu. Lelah, poin mana kita lepas dari situ coba? Poin mana? Kesembilan, jangan bohong katanya. Wah, si Tessa langsung senyum. Saya tahu desi hatimu ya, tuh. Nah, gimana mungkin? Nah, oleh karena itu, datanglah pengacara kita. Giliran pengacara bicara, Yesus berbicara, aku telah menanggung semuanya. Hukum Taurat telah kubatalkan di kayu salib. Aku tanggung semuanya. Oleh karena itu, hakim memutus. Karena sudah ditanggung semuanya, sudah dibereskan semuanya, ketok meja, dinyatakan mengurus Ham, bebas, hidup yang kekal. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, dibatalkan. Jadi saudara-saudara belajar untuk membatalkan tuntutan kepada orang. Kalau kita memang mau merasakan damai sejahtera, belajar membatalkan semua tuntutan kepada semua orang. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama. Yang kedua, peraturan pasti melemahkan. Roma 3 ayat 19 dibilang, mereka yang hidup di bawah hukum Taurat jatuh
ke bawah hukuman Allah. Melemahkan, bukan membuat pengharapan, bukan membuat kita menjadi berpengharapan, bukan membuat kita menjadi semakin teguh, kokoh. Jadi saudara-saudara, keyakinan yang kokoh itu begini: Tuhan, aku tahu aku lemah. Tuhan, aku tahu aku tidak berdaya. Tuhan, aku tahu aku memiliki banyak kesalahan. Tuhan, aku tahu Engkau. Aku tahu bahwa aku sadar bahwa aku ini tidak layak. Tetapi Tuhan, Engkau penuh kasih karunia. Engkau tidak menyediakan hukuman bagiku untuk aku masuk neraka. Tetapi Engkau dengan penuh kasih karunia, Engkau menerima aku apa adanya, dan Engkau membersihkan aku dari dosaku dengan darah-Mu yang kudus. Dengan demikian, aku layak mengharapkan semua berkat anugerah kasih sukacita damai sejahtera dari Allah. Yaitu baru pengharapan namanya. Baru pengharapan namanya. Saudara-saudara, jangan berharap untuk diberkati Tuhan kalau tahu kita berpikir bahwa kita masih hidup di dalam dosa. Kita hidup dalam kebenaran Allah. Kita hidup oleh kasih karunia Allah. Kita diberi Tuhan pengharapan untuk mengharapkan segala-galanya. Dan kita berhak, kita memiliki dasar untuk mengharapkan segala-galanya. Karena Tuhan telah menciptakan damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang tidak akan terganggu dengan apapun. Nah, apa saya berhak untuk menuntut orang? Semua kasih karunia, dan itu juga yang saya ajarkan kepada semua orang, terutama kepada mereka-mereka mahasiswa setia baik yang telah diutus. Berikan secara cuma-cuma. Berikan secara cuma-cuma. Itu tujuannya. Jangan berikan dengan tuntutan yang kemudian menuntut. Jangan. Berikan dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma. Laksanakan dengan cuma-cuma. Tuhan yang pasti berberkah. Itu kita semua. Nah, saudara-saudara, mari kita dulu sama-sama katakan, tuntutan harus dibatalkan. 1, 2, 3. Tuntutan harus dibatalkan. Sekali lagi, tuntutan harus dibatalkan. 1, 2, 3. Harus dibatalkan. Berhenti menuntut, ya? Karena Tuhan telah membatalkan sesuatu.